kayak Raffi kan, bagus sekali Raffi Ahmad gimana ini kan. Kemudian dulu sempat kan, wah Raffi boleh tampil nggak karena narkoba. Kebanyakan orang kan selalu membuat kreativitas itu mati, seolah KPI itu melakukan pelarangan terhadap kreativitas. Undang-undang itu menyatakan bahwa Komisi Penyiaran itu pasti berhadapan dengan industri, dan yang pelarangan itu pasti kami ketahui industri yang akan memberitahu artisnya. Nah, ekosistem ini tentu harus benar-benar saya selalu bilang ini menjadi satu saling kait-mengait. Jadi jangan seolah kami tegur industri bahwa TVA tolong dong program ini jangan ini. Program itu kan cek siapa yang salah, ternyata talent artisnya. Nah, produser itu yang bertanggung jawab terhadap artis itu. Jadi tidak serta-merta KPI langsung ke artis gitu. Jadi otomatis pada programnya atau industrinya. Nah, dinamika itu wajar. Kadang muncul ada yang like dengan artis, suka dengan artis A. Itu surat tuh banyak banget pengaduan di KPI. Ada yang tidak suka. Ada juga tuh memberikan surat. Tapi kan namanya lembaga negara ini kan harus objektif berdasarkan undang-undang, mana yang dilanggar, mana yang tidak dilanggar. Kalau nggak ya biarkan, kalau dilanggar ya tentu harus kami panggil produser programnya, kami panggil, kemudian dilakukan ibaratnya digelarlah perkaranya begitu kan, benar nggak gini, oh ternyata asumsi begini. Nah, hal-hal ini yang perlunya komunikasi gitu. Nah, komunikasi ini tentu butuh pengetahuan, butuh edukasi, pencerahan, ya, sehingga membuat karakter apa keinginan dari sebuah semangat undang-undang penyiaran. Itu poinnya sebenarnya. Meskipun artis ini sendiri sudah berubah, udah berubah dan udah kembali ke jalan yang ini, tapi masih tetap nggak boleh disiarkan. Oh tidak, kalau sudah secara etika itu biasanya ada namanya social sanction itu gini. Jadi ada hukuman sosial yang diberikan bukan oleh KPI lembaga negara, tapi adalah dilakukan oleh industri TV sendiri. Misalnya etikanya nggak bagus dan sebagainya. Industri TV menyatakan, wah ini kalau kayak gini nggak bagus jadi contoh. Tapi KPI selalu mengimbau, ingat, industri konten adalah karakter. Karakter bangsa itu diceritakan oleh industri penyiarannya. Jadi kalau karakter ini muncul, tentu ini akan menjadi suatu karakter bangsa kita. Nah, siapa karakter itu diindividukan oleh artisnya. Kalau artisnya masih begitu, karakternya sudah, saya pikir banyak sih artis yang bagus-bagus yang sudah, ya dengan kisahnya banyak sekali yang lalu-lalu lah. Kita sebutlah kan dulu ada sempat juga viral, ketika Ariel waktu itu ada kasus Ariel dengan namanya tuh di ban, ini dilarang, kan muncul kayak gitu. Fenomena-fenomena yang seolah melarang ini, melarang itu dan sebagainya misalnya. Tapi kan nggak begitu menilai sebuah nilai konten kan. Lihat apa yang dilakukannya hari ini, dan yang kalau memang semuanya sudah baik ya harus kita berikan. Jadi nggak mungkin ini seumur hidup dilarang tampil. Contoh dulu pernah edaran kita masalah LGBT misalnya, ketika dilarang perempuan bergaya laki-laki atau laki-laki bergaya perempuan dalam sebuah episode yang berturut-turut. Artinya gini. Episode ini dia gitu juga, kedua begitu juga, akhirnya berubah terus karakternya. Tapi kalau hanya memainkan peran seninya satu kali itu gak problem kan gitu ya. Tapi berturut, nah itu melarang, akhirnya sehingga viral bahwa KPI melarang orang-orang yang berperilaku ini nggak boleh ada mata pencarian kan begitu seolah-olah. Padahal bukan itu yang maksudnya kan. Yang dilarang adalah ada kondisional, janganlah membuat suatu karakter baru seolah ini dibolehkan yang seperti itu gitu. Nah harusnya ini kan ya peran seni sesaat, jangan ya peran berterusan gitu. Karakter terus muncul kan. Nah banyak tuh dulu kan, masih ingat mungkin beberapa tahun yang lalu lah. Terus pernah lagi KPI melarang hedonis. Artis menceritakan misalnya ini harga produk barang 100 juta saya beli, ini lemari konsumtif. Benar nggak? Akhirnya kami lainnya ribut lagi. Sekarang ada lagi kan, coba infotainment beres tuh bahwa janganlah, karakter kita bukan begitu. Jadi sehingga TV-TV nggak ada lagi ya. Ya mohon maaf, lihat lemarinya harganya itu asli atau tidak asli nggak ngerti lah, flexingnya terlalu berlebihan lah kayak gitu kan. Jadi ini jadi seolah infotainment kita bicara tentang hedonis, konsumtif, dan sekarang selesai, nggak ada lagi. Jadi coba aja ada infotainment seperti itu. Kemudian ketika cerai orang tuanya, anak artisnya diwawancara, gimana perasaan adik bapak ibu cerai, masa begitu pertanyaan infotainment. Akhirnya apa, KPI bikin edaran itu selesai, nggak ada lagi. Sedikit-dikit cerai paling informasi fakta aja, tapi bukan mengurai yang masa anak-anaknya juga dilibatin rasanya gitu kan, menjadikan politainment dan sebagainya. Jadi memang ada kemungkinan artis-artis yang
dihukum secara sosial itu memang nanti kedepannya juga bakal ada di TV lagi gitu. Bakal tayang lagi. Jadi ketika hukum sosial itu biasanya bagi KPI kan kami kan karakter itu tidak bisa menilai secara hati orang atau orang, tapi karakter yang diciptakan. Kalau dia di kontennya begitu, ya kan, pasti dia akan, kalau jelek pasti nggak boleh. Tapi kalau bagus pasti dia diapresiasi dan banyak kayak Raffi kan. Bagus sekali Raffi Ahmad gimana ini kan. Kemudian dulu sempat kan, wah Raffi boleh tampil nggak karena narkoba. Ya. Secara karakter terbunuh nggak karakter narkoba? Jadi kan bisa aja karena nggak ada tuh pelarangan. Malah kita Raffi malah sekarang jadi role modelnya begitu banyak anak muda hari ini membangun jejaring bisnis positif, kreativitas. Nah kayak Raffi, hal-hal beginilah yang pengen ini bukan arti punishment. Mulai sejak kasus itu dilarang sampai seumur hidup. Nah, itu nggak begitu bahasanya. Berarti jadi semangat itu harus dipahami ya. Berarti sebenarnya kewenangannya berarti bukan dari KPI tapi dari program TV. Program TV-nya ya. Tapi hukum sosial itu akan terjadi ketika sudah begitu banyak mengganggu kestabilan masyarakat, pasti KPI ikut. Tapi kalau hanya sekedar isu 1, isu 2, isu 3, itu KPI nggak bisa, begitu individunya nggak bisa. Ya. Apakah memang itu udah diatur dalam undang-undang kalau KPI itu tidak boleh memblacklist artis gitu secara langsung, itu nggak boleh. Secara undang-undangnya. Jadi begini, ada yang menjadi, ya betul. Jadi tidak beda sama Korea. Korea itu ada istilahnya cancel culture. Otomatis ketika dia gagal, dia langsung cut off. Nah, tapi kalau di kita itu memang kepada industri. Tapi yang menarik adalah kalau industri kita larang, otomatis industri kan nggak mau ngambil artisnya kan. Makanya artis harus respect dengan kondisi itu kan. Ini bukan kata KPI, ini kata yang industri, kata PH-nya gitu. Karena apa? Karena kita pengen ekosistem yang kita ini kan bukan individu secara satu-satu itu, tapi jangan sampai satu individu merusak sebuah sistem, ekosistemnya gitu. Saya pernah juga kita KPI melarang satu program, kita cerita deh, coba flashback, satu program ketika berkata kasar tiba-tiba live waktu itu, langsung stop sama KPI programnya. Tapi kan mudaratnya banyak gara-gara artis satu orang yang berantem karena komentator satu program itu, dia komentator karena nyelablak dan mana-mana nyoblak kata-kata kasar, akhirnya berhenti programnya. Akhirnya orang nggak kerja semuanya kan, produser nggak kerja, floor director nggak kerja, artis lain nggak kerja. Bayangin impactnya kalau KPI bisa larang satu, itu artinya itu yang mungkin bukan ditakuti ya, itu yang menjadi concern para industri bahwa hati-hati dengan KPI, kita ada undang-undang jangan begini deh. Makanya mereka selalu sedia payung sebelum hujan, sebelum terjadi dia cop briefing nih. Tugas industri bahwa artis-artis jangan begini ya, jangan produser terong begini ya. Punishment-nya seperti itu. Jadi KPI akan punishment kepada owner atau CEO TV atau direktur program TV. Jadi lebih gede powernya lagi karena bisa berhenti kampung, bukan orangnya aja kan gitu. Nah, kalau udah program ini berhenti, biasanya saling ngintip tuh di TV sebelah. Itu udah dilarang kemarin di programnya. Karena apa? Karena disanksi KPI misalnya programnya. Karena artisnya si A. Akhirnya kan hukumannya yang terjadi, hukuman sosial artisnya sendiri yang bikin ke individunya kan, akhirnya dia nggak dipakai kan begitu. Nah ini yang mungkin dia takutkan para talent kan gitu. Oleh sebab itu kami berharap banyak sekali research indeks kualitas misalnya di televisi yang dilakukan oleh KPI, boleh lihat datanya, program itu semakin lama semakin baik. Nah harapannya artis-artis pun juga harus baik. Itu harapannya. Karena apa? Jangan sampai ya nggak ada ruang bagi dia oleh industrinya untuk nayang, daripada dia gua di blok terus nanti kan begitu ya. Itu sih. Berarti artis yang KDRT juga, bekas KDRT bisa juga siaran di TV nantinya. Nah, ini definisi hukumnya ini dulu nih. Okay. Kan saya bilang ada narkoba, ada KDRT, kan saya cerita tadi kan. Okay. Itu yang menjadi hukuman sosial itu akan terjadi di industri itu sendiri. Bagi KPI, kami melihat tayang ini kira-kira layak nggak? Bisa lah jadi tontonan nggak? Atau jadi tuntunan nggak? Gitu. Itu yang dinilai KPI secara komprehensif ya, bukan individu loh. Ingat loh. Jadi ketika mengganggu sistem ekosistem, pasti mereka akan melarang artisnya. Ya, jadi bahasanya harus gitu ya. Jadi jangan sampai soal KPI melarang artisnya, nggak pernah. KPI bersih memberhentikan program. Itu program nggak benar. Karena mengadu undangan dan sebagainya. Tapi ada hukuman sosial bagi artis ketika program itu dilarang. Itu urusan lain ya, biliknya ya. Nah, gitu loh. Itu Pak. Oke ya, clear ya.